My Sugar Daddy. Chapter 33, memainkan drama. Luyan dan Nita hampir terkena serangan jantung saat pelayan memberi kabar kalau Nania dibawa ke kantor polisi. Lucy yang kebetulan baru akan pulang bersama Glenn dan putra mereka langsung meminta pelayan untuk memanggilkan dokter. Setelah itu Lucy menanyai pelayan yang baru saja menyampaikan kabar tersebut. "Bibi, kenapa Nania bisa sampai dibawa ke kantor polisi?" tanya Lucy panik. Nona Susan bilang itu karena Nona Nania telah menyerang seseorang saat sedang berada di restoran. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya dilakukan anak itu? Bagaimana bisa Nania melakukan penyerangan di tempat umum? Astaga. Glenn dengan sigap menenangkan Lucy yang histeris setelah mendengar penyebab adik iparnya dibawa ke kantor polisi. Tak ingin Lucy kenapa-napa, Glenn mengajaknya untuk duduk di sofa. Dia lalu meminta pelayan untuk mengambilkan air minum. "Sweetie, walaupun Nania barbar, dia tidak akan mungkin melakukan penyerangan jika tidak ada orang yang memprovokasi kemarahannya lebih dulu. Aku harap kau jangan salah paham pada Nania," ucap Glenn pelan. "Aku tahu itu, Glenn. Tapi tetap saja apa yang dilakukan Nania adalah tindakan kriminal. Melakukan penyerangan di tempat umum. Astaga," sahut Lucy seraya memijit pinggiran kepalanya. Nania memang salah. Tapi aku yakin ada orang lain yang mendalangi hal ini. Kalau begitu aku pergi ke kantor polisi dulu ya. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kalau sampai aku tahu orang yang dihajar Nania telah melakukan sesuatu yang salah, orang itu tidak akan bisa selamat dari tanganku. Berani-beraninya dia mengusik adik kesayanganku. Cari mati. Setelah pelayan datang membawakan air minum, Glenn bergegas pergi ke kantor polisi. Raut wajahnya terlihat sangat tenang, sama sekali tak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Lagi pula untuk apa Glenn mencemaskan gadis yang kemampuan bela dirinya hampir setara dengan kemampuannya? Glenn hanya tak suka saja ada orang yang berani mengusik keluarganya. Dia benci itu. Kira-kira manusia jenis apa ya yang sudah begitu berani mencari masalah dengan gadis sebarbar Nania? Aku yakin wajah orang itu pasti sudah babak belur dihajarnya, ujar Glenn dalam hati. Tak lama kemudian sampailah Glenn di kantor polisi. Dia kemudian menghampiri Susan dan Tasya yang saat itu sedang duduk sambil menikmati es krim dengan santainya. "Hey ladies, di mana teman kalian?" "Oh, Kak Glenn, Nania ada di dalam, sedang diinterogasi oleh polisi," jawab Susan tanpa merasa cemas sedikit pun. Dia lalu menunjukkan sebuah rekaman yang tadi diambil saat Nania sedang membuat kegaduhan di restoran. "Kak, tahu tidak? Lawan Nania kali ini adalah adiknya Jovan. Sayang mereka sedang berada di restoran. Kalau perkelahian itu terjadi di atas ring, dijamin seluruh tulang di tubuh Rea pasti akan dipatahkan oleh Nania." Glenn menelan ludah begitu tahu dengan siapa Nania terlibat baku hantam. Bayangkan, menghajar adik dari kekasihnya sendiri. Tidakkah menurut kalian Nania sangat gila? Luar biasa. Glenn benar-benar salut akan kegilaan adik iparnya itu. Ya sudah, kalian bersantailah dulu di sini dan simpan video itu baik-baik. Aku mau masuk ke dalam dulu untuk melihat keadaan di sana, ucap Glenn yang baru teringat dengan adik iparnya. "Baik Kak," sahut Susan dan Tasya berbarengan. Sementara itu di dalam kantor polisi, terlihat Nania yang sedang duduk bersebelahan dengan Rea. Di samping mereka ada Kristal, tapi gadis itu hanya diam saja sejak tadi. "Jadi Nona Nania, bisakah kau menjelaskan kenapa kalian bisa berkelahi seperti itu di tempat umum?"
Siapa yang memulainya lebih dulu? Tanya polisi sudah hampir frustasi menanyai kedua gadis yang penampilannya sudah sangat berantakan. Pak polisi yang baik, di antara kami berdua akulah yang lebih muda. Sebenarnya tadi itu aku hanya ingin mengajak mereka bicara baik-baik, tapi dia malah menghina orang tuaku. Aku marah, lalu tak sengaja menjambak rambutnya. Jawab Nania sambil memasang tampang seperti gadis baik-baik. Tak lupa juga dia pura-pura menahan tangis agar drama yang dia mainkan terlihat semakin nyata. Nania, kau, hardik Rea tak terima. Shh, diam dulu. Biarkan temanmu menyelesaikan perkataannya, baru nanti giliran kau yang bicara. Paham? Lerai polisi dengan tegas. Rea kicap. Dia lalu mendengus kasar saat tak sengaja melihat satu semit licik di bibir Nania. Kurang ajar. Dia sedang mempermainkan aku ternyata. Dasar brengsek kau Nania. Amuk Rea dalam hati. Nona Nania, silahkan lanjutkan. Baik Pak Polisi, sahut Nania sembari menyelipkan rambut ke belakang telinga. Jadi begini awal kejadiannya Pak. Nona ini telah salah memfitnahku menjual diri pada seorang laki-laki yang ternyata adalah kakak iparku sendiri. Dia juga menjelek-jelekan aku di hadapan kekasihku dan keluarganya. Aku malu, jadi aku berniat untuk meminta penjelasan darinya. Tapi dia malah menghina ayah dan ibuku dengan menyebut kalau mereka tidak becus dalam mendidikku. Dia juga bilang kalau di antara aku dan kakak iparku terjalin sebuah hubungan terlarang. Padahal tidak. Dan sebagai seorang anak yang telah dibesarkan dengan susah payah oleh kedua orang tuaku, tentu saja aku merasa tak terima saat nona ini menghina mereka. Aku marah, lalu lepas kendali dan menyerangnya. Semua itu terjadi semata-mata karena aku yang ingin membela orang tuaku saja, Pak. Sungguh, ucap Nania dengan gampangnya mendramatisir keadaan. Pak, itu tidak benar, Pak. Tidak semua yang gadis ini katakan sesuai dengan kebenarannya. Bapak jangan sampai terkecoh. Selaria tak terima posisinya terus disudutkan. Dia lalu menatap jengkel ke arah Nania, merasa sangat amat muak mendengar sandiwaranya. Lihat Pak, Nona ini terus memelototkan mata padaku. Tidakkah menurut Bapak dia sangat mengintimidasi? Tolong aku Pak, tolong lindungi aku dari kemarahannya, ucap Nania sambil mengatupkan kedua tangan. Tak lupa juga dia memasang ekspresi seperti orang yang sedang ketakutan. Kena kau Rea, batin Nania kegirangan. Kristal yang menyaksikan bagaimana cara Nania memutar keadaan dari seorang pelaku menjadi seorang korban hanya bisa terperangah heran. Sungguh, Nania adalah gadis bermuka dua. Kristal sungguh heran bagaimana bisa Nania memperlihatkan dua sisi yang berbeda, di mana tadi dia yang terlihat sangat brutal, kini terlihat seperti gadis lemah yang tidak bisa apa-apa. Ini gila, hal tergila yang pernah Kristal lihat sepanjang dia hidup. Nona, siapa namamu? Tanya polisi sambil menghela nafas. Rea, jawab Rea cetus. Apakah ada keluargamu yang bisa dihubungi? Kami perlu bicara dengan orang tuamu mengenai tindakan kurang mengenakan ini. Rea segera melihat Kristal. Dia lalu meminta Kristal untuk memberikan nomor ayahnya. Setelah itu Rea beralih menatap Nania yang masih saja memasang wajah pura-pura tak berdaya. Sangat menjengkelkan. Rea benar-benar tak habis pikir kalau Nania akan semudah ini dalam memutarbalikkan fakta. Padahal jelas-jelas saat di restoran tadi Nania lah yang menyerangnya lebih dulu. Tapi kenapa sekarang malah jadi dia yang dianggap seperti tersangka?
Sialan. Awas saja kau Nania. Begitu ayah dan ibuku datang, aku yakin mereka pasti akan langsung membencimu. Dengan keadaanku yang seperti ini, mereka pasti tidak akan membelamu lagi. Lihat saja nanti, ujar Rea dalam hati. Re, apa aku perlu memanggilkan dokter kemari? Di wajahmu ada banyak sekali luka cakar. Aku takut itu akan terinfeksi. Tanya Kristal tak tega melihat keadaan Rea. Tidak perlu. Justru dengan luka-luka ini aku berharap ayah, ibu, dan juga Kak Jovan bisa sadar kalau Nania adalah gadis yang sangat kasar. Kita lihat saja nanti. Begitu mereka sampai di sini, Nania pasti akan langsung menerima ganjarannya. Aku yakin sekali Kak Jovan pasti akan langsung memutuskan hubungan dengannya. Tunggu saja, jawab Rea dengan sangat yakin. Baiklah kalau begitu, ucap Kristal langsung senang mendengar rencana Rea. Dia lalu melirik ke arah Nania, merasa kasihan karena sebentar lagi gadis itu akan segera dibuang oleh Jovan. Heis, apa gunanya aku datang kemari kalau Nania saja bisa mengelabui para polisi itu? Ya sudahlah, lebih baik aku tunggu di luar saja. Aku ingin lihat seperti apa reaksi keluarganya Jovan setelah melihat apa yang terjadi. Kalau mereka berani menghakimi Nania, baru aku akan mengambil tindakan, ucap Glenn sesaat sebelum memutuskan untuk kembali keluar menemui Susan dan Tasya.